Namaku Veda Ega Pratama. Aku lahir pada tanggal 23 bulan 11 tahun 2008. Aku bukan siapa-siapa, hanya putra seorang ayah yang berprofesi sebagai pembalap yang penuh perjuangan di awal karir beliau. Bukan dia yang membuatku menjadi seorang pembalap, tapi garis tangan dan darah balap yang mengalir kental di dalam tubuhku yang menuntunku menjadi seorang pembalap seperti ayahku. Ia menyadari keinginanku. Ia menyadari kemampuannya menurun kepada diriku, putra pertamanya. Sejak ia tahu bahwa sangat besar tekadku untuk menapaki dunia yang sama dengannya, ia mulai menataku. Ia mulai menyiapkan fisikku, seolah sedang merakit sebuah robot tempur yang tak mudah kalah dan tak mudah lengah. Tak langsung mengenalkan aku dengan aspal yang hangat, tapi ia membawaku ke gundukan tanah nan keras yang menguras stamina untuk menaklukkannya. Ia membawaku ke pasir pantai yang berat untuk melatih otot dan kontrolku terhadap kuda besi yang aku kendarai. Aku mengayuh sepeda puluhan kilometer, demi menunjang segala yang aku butuhkan di kemudian hari di dalam balapan yang sesungguhnya. Aku melewati jalanan terjal dengan kaki kecilku. Semua orang mempertanyakan, namun ayahku tak bergeming. Ia tetap merakit robot tangguh seperti yang diinginkan putranya. Otot kawat, tulang besi. Aku sendiri pun melakukan apa yang aku suka demi memperkuat pertahanan tubuhku. Ayah menyiapkan apa yang tidak ia siapkan dulu saat menjadi pembalap. Ayah mengumpulkan kesalahan-kesalahan yang ia buat, lalu mengoreksinya sebelum ia menanamkan ke dalam diriku. Ia sedang menciptakan versi terbaik dirinya lewat aku, putranya, yang bersikeras menjadi seorang pembalap profesional di kemudian hari. Ia belajar metode latihan orang-orang Eropa yang ia temui saat aktif menjadi pembalap. Ia merekamnya dengan baik, lalu menerapkan semuanya di setiap sesi latihanku. Di saat flat track belum banyak dikenal di Indonesia, kami sudah melakukannya bersama-sama. ...2019 adalah awal dari perjalanan karirku di dunia balap aspal. Tahun itu adalah tahun di mana ayahku mulai membentuk karakterku berbeda dari yang lain, bahkan berbeda dari karakter balap ayah sendiri. Aku memang membalap dengan motor bebek, tetapi aku tak benar-benar seperti mengendarai motor bebek. Ayah sudah menanamkan di pikiranku akan gaya balap yang harus aku latih sejak itu. Gaya balap motor sport meski saat itu aku masih membalap di kelas-kelas bebek. Seolah-olah ayahku memang sudah tahu akan seperti apa aku di masa depan. Bahkan aku sudah mempelajari teknik-teknik yang belum dipelajari oleh pembalap-pembalap seusiaku saat itu. Aku begitu menikmatinya, sepertinya aku sangat menyatu dengan motor, dan itu membuatku semakin bersemangat setiap berlatih. Baju balapku sederhana, motor latihanku apa adanya, tapi tekadku benar-benar sangat besar kala itu. Seleksi pertamaku langsung membuatku lolos. Semua berkat metode latihan yang kalian lihat sejak awal video tadi. Ilmu dan skillku semakin terasah karena guru-guru hebat di sekolah balap pertamaku. Ini bukan kali pertama aku naik motor prototipe.
Aku sudah berlatih jauh sebelumnya dengan motor GP Mono, atau populer dengan nama Moriwaki. Aku berlatih di Pasar Sapi dan juga di sirkuit Boyolali. Sangat sulit mengendarai motor yang benar-benar diciptakan khusus untuk balapan. Selain tenaga yang besar untukku saat itu, posisi balap pun sangat jauh berbeda dengan motor produksi jalan raya. Latihan fisik tetap aku lakukan, karena semakin tinggi teknik, akan membutuhkan kekuatan fisik dan stamina yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Latihan ketangkasan membuat tingkat refleks akan meningkat, karena seorang pembalap hanya mempunyai waktu sepersekian detik untuk melakukan gerakan atau mengambil keputusan di saat krusial. Konsentrasi menjadi poin penting dalam metode latihan ketangkasan seperti ini. Tak cukup itu saja, ayah juga mengajariku melatih slipstreaming dengan sepeda balapku. Gaya balapku benar-benar berubah di tangan ayahku. Ia menutup kesalahan teknik balap yang ia lakukan dulu, memperbaikinya, lalu menerapkan kepadaku. Teknik balap yang tak pernah ia terapkan dahulu, kini mulai aku terapkan, membalap dengan motor bebek, namun dengan riding style motorsport. Mungkin bagi sebagian orang, itu adalah hal yang mustahil bisa sukses, karena perbedaan kedua motor tadi. Tapi tidak bagi ayahku, ia tetap yakin bahwa teknik itu akan cocok dengan motor apapun. Asal dilakukan dengan benar, dan dengan fisik yang menunjang. Aku bahkan berlatih rutin dengan motorsport. Aku mengendari dengan cara ayahku. Ia selalu mengoreksi sekecil apapun kesalahanku. Gaya balap yang diajarkan ayah membuahkan hasil, hingga aku meraih gelar juara nasional. Dominasi di 4 seri balapan, mematahkan stigma bahwa membalap dengan motor bebek harus berlatih dengan motor bebek. Namun justru membuatku semakin mudah beradaptasi, saat levelku mulai naik ke level-level berikutnya, hingga saat ini. Itulah sedikit kisah perjalanan balapku bersama ayah, Sudarmono. Seorang ayah yang hebat, yang merakitku menjadi robot yang tangguh seperti keinginanku. Mungkin keberhasilan saat mendidikku, menjadi inspirasi buat ayahku, untuk terus melakukan hal yang sama, melatih murid di sekolah balapnya dengan motorsport.